sehat. Asisten fasilitator dari BPS ya, serta Bapak Ibu undangan sekalian, dan saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya ya. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih karena telah memenuhi undangan kami ya. Yang kedua, tentunya kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keluasan waktu ya, dan pikiran, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat memenuhi undangan kami. Bapak Ibu sekalian ya, singkat kata singkat cerita, adapun tujuan diundang dalam kegiatan ini ya, ini terus terang aja kegiatan yang sangat penting. Pentingnya apa? Kegiatannya itu adalah forum konsultasi publik atau disingkat FKP, Pemutakhiran dan Basis Data Terpadu. Forum konsultasi publik pemutakhiran basis data terpadu, FKP PBDT tahun 2015. Nah, kenapa disebut pemutakhiran basis data terpadu? Selama ini kan Bapak Ibu termasuk saya juga, ini banyak menuai saya nggak sebut bilang komplain ya, tapi masukan, saran, pendapat. Pak, si A ini kenapa kok nggak dapat raskin? Karena saya tahu tetangganya itu jauh lebih susah, tapi yang satu ini mendapat raskin, tapi katanya saya perhatikan yang bersangkutan punya sepeda motor, punya kos-kosan kan gitu. Sementara tetangganya lagi artinya lebih susah daripada itu, kok nggak dapat? Udah anaknya banyak apa segala macam. Ya. Nah ini udah mulai komen. Nah saya juga udah banyak terima masukan. Bagaimana nih Pak kalau yang nggak kalau ada warga kami yang miskin, itu bagaimana nanti mendapatkan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya. Ya. Nah inilah barangkali ya, kita forum konsultasi ini kita jadikan sarana untuk memfasilitasi hal itu. Bapak Ibu ya, sampai sini paham? Nah, kemudian kami juga minta data dari Pak RT tahu persis yang warganya itu susah, warganya itu miskin, tahu persis gitu. Jadi jangan ngarang-ngarang, artinya memang dia warga Bapak tinggal di situ, kemudian punya KTP, kartu keluarga situ, dan memang dia tidak mampu. Itu dicatat, tapi dia belum dapat. Katakanlah, walaupun kemarin dia dapat raskin, ya kan, ataupun tidak, tetap dicatat. Nah ini diajukan. Gitu. Jadi itu adalah bahan dasar. Sebab nanti kegiatan ini ada dua. Kegiatan yang pertama seperti ini, forum komunikasi, nanti diberikan pengarahan oleh petugas ya. Nanti langkah keduanya itu adalah ke lapangan. Betul ya Bu ya? Ke lapangan nanti. Bapak Ibu yang mendampingi, nanti ada petugasnya dari BPS. Tapi Bapak Ibu yang mendampingi gitu. Nah, urusan nanti terdaftar dia, kemudian dapat dia atau tidak dia, itu udah bukan kewenangan Pak RT dan Pak RW lagi. Karena itu disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Di sini hanyalah yang pertama ya, mencatat warga. Cek di wilayah saya ada 164 warga miskin. Saya cek ulang, ternyata ada Bu Haji Romlah kontrakannya 10 pintu. Saya cek lagi, nggak tahu ngasih kerabatnya dekal. Saya cek lagi, wah ini saya pikir, kok ya saya juga bingung kadang-kadang, udah pergi haji, udah apa, kontrakannya ada, anak itu masih kerabat-kerabatnya. Ini kalau saya jangan
ya kita lepaskanlah hal seperti itu ya. Tapi kalau memang dia benar-benar memang layak untuk mendapatkan itu, ya silahkan. Artinya kita bisa bertanggung jawabkan, itu loh Pak ya. Nah ini barangkali pesan saya yang pertama adalah tolong nanti kalau memang sudah membawa data, silakan datanya itu dipegang dan nanti bisa dikonfirmasikan kepada pelatih maupun asisten yang ada di sini. Nah kemudian yang kedua, tugas Bapak Ibu nanti adalah mendampinginya di lapangan. Di lapangan seperti apa? Nah, nanti ada petugas yang akan mengarahkan. Yang terpenting buat saya adalah saya ucapkan terima kasih buat yang pada kesempatan ini dapat hadir. Yang belum hadir Pak RW tolong dihubungi ya supaya bisa lengkap, karena agenda ini sangat penting ya. Justru inilah peran serta RT RW ya dalam menentukan sukses atau tidaknya pembangunan di lapangan, di wilayah. Karena ini Bapak RT dan Bapak RW sebagai ujung tombak. Data itu nanti akan diserap oleh pemerintah dan itu akan dijadikan bahan pengambilan keputusan. Ini kan luar biasa. Kalau nggak ada data dari Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini, ya pimpinan di tingkat atas tidak akan pernah bisa mengambil keputusan. Sekalipun keputusan diambil itu akan menyimpang. Gitu. Jadi sangat penting, tolong dihadirkan semuanya, apapun alasannya. Saya minta kegiatan ini terfasilitasi dengan baik. Nah, kemudian mengikuti kegiatan ini sampai tuntas, sampai selesai. Kalau memang nanti ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan. Ya, tolong ditanyakan. Lebih baik kita mandi keringat di dalam latihan daripada kita mandi darah dalam pertempuran, gitu kata militer. Di sini nggak apa-apa banyak nanya, gitu. Jangan besok petugasnya udah nggak ada nanya sama lurah, bingung lurahnya juga, gitu. Ya, karena ada hal-hal spesifik yang tidak dikuasai. Jangan dibilang lurah itu tahu semuanya. Kita tahu tapi sedikit-sedikit. Yang lebih detail beliau, gitu. Karena nanti ada apa angka rata-ratanya, ada angka ini wajib bikin rumit. Ya kalau saya yang simpel-simpel aja, makanya rumit-rumit saya kasih statistik hitungannya. Karena waktu pelajaran statistik saya sering nggak masuk. Iya, pusing. Apalagi disuruh nanti rumus Herman ambil data ini, data primer dan data sekunder. Nanti kita formulasikan pakai tabel kayak gitu. Ampun, saya main simpel-simpel aja. Dapat duit saya terima, gaji saya kasih istri saya kipas-kipas minum kopi. Istri saya semua yang ngatur. Itu ya. Ini saja dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan kegiatan. Saya titipkan kepada Bapak dan Ibu asisten pelatih dan maupun pelatih warga kami, dan saya mohon izin barangkali untuk mengadakan rakorwil kecamatan pada hari ini ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan forum komunikasi publik pemutakhiran basis data terpadu PBDT 2015 tingkat Kelurahan Manggarai Selatan saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita kelapangan pikiran, keluasan hati untuk dapat bisa menerima ilmu yang disampaikan, dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan tugas di kemudian hari. Saya cukupkan sekian, dan lebih kurangnya saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, karena memang kalau memang kegerahan dibuka aja lah. Ya ini memang ada AC, tapi AC-nya itu singkatan bukannya air conditioner tapi angin cuek gitu. Karena itu masih terlalu panas. Nah ini jadi bahan pemikiran nanti ke depan dan ini. Saya cukupkan sekian dari Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemutakhiran basis data terpadu. Bapak suaranya ini telur ini enggak?
Kalau bergetar gitu ya? Ganggu ya? Ya, masalah ya Pak. Bilang kalau terlalu itu ya, kayaknya kalau sistemnya. Baik Bapak Ibu, jadi yang pertama dalam PBDT itu tadi, pertama kita akan melakukan yang sedang kita lakukan ini namanya forum konsultasi publik. Jadi pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu. Jadi kami perlu bantuan Bapak Ibu selaku penguasa wilayah setempat yang kami tahu bahwa Bapak Ibu inilah yang mengenal persis kondisi sosial ekonomi warganya. Demikian Bapak Ibu ya, betul ya. Artinya kami tidak kenal dengan warga Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu inilah nanti yang akan membantu kami dalam identifikasi penduduk Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti kegiatan kita, kami akan memberikan berkas. Mohon izin saya berdiri aja Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan memberikan berkas hasil pemutakhiran BDT tahun 2011 Bapak Ibu. Jadi data yang terakhir kita lakukan pemutakhirannya dulu itu tahun 2011. Artinya sudah cukup lama memang data tersebut tidak pernah diupdate. Makanya kenapa tadi Pak Lurah menyampaikan ada yang warganya udah punya kontrakan 4 ternyata masih harus dapat raskin. Sedangkan warga lain yang lebih minim, lebih kurang mampu, lebih butuh bantuan gak dapat gitu. Nah justru disinilah nanti kita akan perbaiki data tersebut bersama-sama Bapak Ibu, gitu ya. Bapak Ibu juga dimohon dalam memutakhirkan datanya nanti fair, kemudian objektif, tidak pilih kasih, tidak berdasarkan suka atau tidak suka, gitu ya. Yang terhormat para ketua RT, ketua RW, ya, yang saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Ini serta syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sampaikan karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Aula Kelurahan Manggarai Selatan. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang telah memenuhi undangan kami dalam kegiatan forum konsultasi publik pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015. Nah, apa sih ini forum konsultasi publik ya? Jadi selama ini kita flashback ke belakang bahwa udah banyak yang masuk ke kelurahan, khususnya ke saya, itu pada bertanya semuanya. Ini Pak yang raskin tidak tepat sasaran Pak. Ya, ada yang seharusnya menerima kok nggak nerima. Malah sebenarnya yang nggak nerima itu maka dapat. Karena dia punya kos-kosan 5 pintu, tapi dia dapat raskin, gitu loh. Sementara yang benar-benar janda tua, anak yang nggak ada di situ nggak dapat. Kartu mau bikin kartu Indonesia Sehat aja susah, ya. Nah ini barangkali nanti akan dijelaskan oleh narasumber, ya, hal-hal seperti itu. Nah, kegiatan ini pun saya mintakan kepada Pak RT Pak RW untuk membawa data. Sebelumnya bawa data semua nggak nih? Ya, di berapa di tempat Bapak RT dan RW itu yang sudah menerima raskin. Sekarang ini sulitnya raskin itu kan ada orangnya tapi kemampuan daya belinya kurang. Seharusnya ini 1 bulan 20 kilo, dia cuma bisa beli 5 kilo atau 10 kilo. Nah yang sisanya mau dikemana, dikembalikan ke Bulog? Kan nggak mungkin, gitu loh. Kita sekarang sebarkan ke yang lain yang memang masih membutuhkan. Tapi itu adalah hal yang salah. Dilaporkanlah itu ke kejaksaan, habislah lurahnya kan gitu. Padahal kita hanya berupaya semaksimal mungkin. Karena apa? Sangkaan dan dugaan itu ya terus terang saja kepada kita ini sangatlah besar. Disangkanya ada main tuh, oh disuruh sama lurahnya jualnya berasal ke sana. Harga sekian per kilo ini dijual 2 kali lipat karena masih banyak yang mau beli dan lain sebagainya. Nah inilah barangkali salah satu latar belakang ya, semangat kita untuk mengadakan pemutakhiran data ini supaya data ini bisa benar-benar valid, ya, valid atau tidak cacat, atau dengan kata lain data ini adalah benar adanya, ya. Nah
Dalam kegiatan forum ini juga ada 2 tahap. Tahap yang pertama ini yang pertama adalah sebagai forum konsultasi, ya, yang tadi saya sampaikan. Yang kedua nanti ada kegiatan pendataan lapangan. Jadi nanti ada petugas dari BPS yang akan turun ke wilayah Bapak Ibu semua, ya, itu untuk memberikan mendata ulang. Nah, makanya nanti kalau memang ada tetangganya yang katakan layak untuk menerima bantuan dari pemerintah atau BLM ini, ya, bantuan langsung masyarakat, ya, balsem atau apa sebutannya, itu benar-benar bisa terrealisasi dengan baik. RT nggak ada yang tahu, kan gitu. Tahu-tahu dia dapat kartu BLM. Nah, ini kita juga nggak ngerti, dicek lagi kartunya datang, nggak ketahuan alamatnya di mana, kan gitu. Nah, ini karena semuanya dari atas, tarik ke saya semuanya. Pada begini, Bu, ini bagaimana nih tetangga saya mestinya dapat begini. Gitu. Ya, padahal kita tahu semua ukuran miskin atau tidak tuh di mana sih? Di hati kita. Ukuran miskin atau tidak itu di hati kita. Kenapa? Ya, saya tadi sudah bercerita, itu kejadian nyata, itu bahwa ada seorang nenek-nenek, itu kerjanya itu pemulung, mengutin sampah, plastik dan lain sebagainya. Itu dijual. Itu hasilnya cuma untuk makan dia, sama sisanya dibeli makanan buat anak-anak tetangganya. Karena sering main di depan kontrakannya dia, jadi dia nggak kontrak. Jadi diempel-empel di dapur orang. Nah, kenapa? Karena dia dimasukkan bahwa dia sebagai keluarga miskin, dia menolak. Saya nggak miskin. Kenapa? Saya mata 2 masih bisa melihat, kaki saya 2 masih bisa berjalan, tangan saya 2 masih bisa meraba. Saya masih bisa mencari nafkah untuk diri saya sendiri karena memang sebatang kara hidupnya. Silakan kasih yang lain yang masih membutuhkan. Saya tidak membutuhkan bantuan itu. Coba, nenek-nenek itu sebatang kara. Satu ketika nenek-nenek ini meninggal. Itu nggak ketahuan di mana rumahnya, nggak ketahuan siapa keluarganya. Begitu dicek, dibuka peti yang ada di kamarnya dia. Apa isinya? Ternyata dia penerima bintang jasa sebagai veteran. Jadi suaminya meninggal pada saat peristiwa Karawang Bekasi, termasuk anaknya yang di Bandung. Dia mau dipulangkan ke Kedung Ombo, udah jadi, waduh, kan nggak mungkin. Jadi semangat itulah bahwa dia tidak mau dikategorikan orang miskin. Karena apa? Karena memang dia masih sanggup atau mampu berusaha untuk dirinya sendiri. Itu kategori. Orang seperti itu nggak mau dikategorikan. Tapi kenyataannya berbalik sekarang kita lihat. Ya, yang kos-kosannya ada 10 pintu aja masih ngaku miskin. Bener ya? Iya, kadang-kadang saya pernah datang juga waktu masih jadi sekel di Tanjung Barat. Ingat saya, pensiunan Bang Bumi Daya punya tanah rumah itu cukup permanen, seluas 400 meter persegi, minta untuk dicatat sebagai orang miskin karena tidak mampu membiayai hidupnya yang cuma nerima 750.000 per bulan dari pensiunannya. 2 anaknya ada di luar negeri, akan gila itu. 2 anaknya di luar negeri, coba rumah segitu mewah. Saya bilang apa? Pak, gampang aja Pak, Bapak jual rumah Bapak, pindah ke pinggiran, bikin rumah yang layak, duitnya taruh di bank, tiap bulan Bapak ambilin tuh buat makan sehari-hari. Sejahtera Pak. 400 meter di Jakarta, di Tanjung Barat. Nah, saya aja sampai gini hari belum pernah kebeli di Tanjung Barat coba. Ya, itu kategori miskin. Jadi ada yang benar-benar miskin tapi dia nggak pernah mau dikategorikan orang miskin. Tapi ada yang memang dia kepengen banget jadi orang miskin. Gitu. Katanya mau jadi orang miskin Pak? Ada yang menjawab ya? Jangan. Ya. Jadi tugas Bapak itu nanti mencatat dan sebagainya untuk mendengarkan apa yang diarahkan. Ya, kesimpulannya adalah yang perlu kita tekankan ini, ya, nama yang tercantum dalam daftar yang nanti akan Bapak buat itu sebagai data,
ya hasilnya akan dimuat dalam BDT tadi, ya akan dimuat. Namun kepastian yang bersangkutan mendapat bantuan atau tidak itu tergantung daripada kemampuan anggaran pemerintah. Ini pemerintah pusat nih, bukan pemerintah daerah. Anggaran juga ini pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah, ya Pak. Itu. Jadi nanti tergantung. Nah, disinilah peranan Pak RT dan Pak RW sebagai ujung tombak. Ini yang kita sebut dengan tugas negara itu ya. Oh, ini tugas negara ini. Ya, jadi ini benar-benar sukses atau tidaknya di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Pak RW 5, RT-nya udah hadir semua? Sudah ya? Ya. Kemudian Pak RW 8 hadir semua? Belum, baru 8 RT. Tolong dihubungi Pak, sekali lagi ini tugas negara. Ya, tolong sekali lagi tolong dihubungin karena ini tugas negara. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak dipahami. Ya, karena nanti sulit menginformasikannya lagi, sulit, beda. Ya, nah bapak-bapak ibu-ibu nanti kalau memang ada yang tidak mengerti tanya, ya tanya, jangan diem aja, gitu. Jangan nanya ke sebelahnya juga sama, bingung. Ya, apalagi nanya ke saya, yang ada nanti keder. Beliau ahlinya, tanya. Ini bagaimana kalau memang misalkan kategori ya, dia janda, punya anak, tapi udah berangkat keluar dari rumah semua kan gitu, ada cucunya di situ, nah dia punya motor atau catat ya tuh, kan gitu. Nah kalau ada janda ya, punya anak satu alias Mahmud Abbas, mama muda anak baru satu, ya catat juga, kan gitu. Jadi kemana suaminya? Apa layak atau tidak tuh menerima bantuan itu? Itu tidak jelas. Nah itu spesifikasi seperti itu kami beliau. Kalau saya mas sekedar tahu. Ya, nanti pesan sponsor ini yang tadi saya rakor minggon, bapak-bapak tolong efektifkan kembali ronda ya. Kita mau menuju Ramadan, ronda jangan lupa. Kemudian sudah nggak usah ada lagi sahur keliling, anak-anak dilarang itu yang sahur keliling. Saya pengalaman tahun kemarin nggak enak, jadi hampir tiap malam berantem melulu. Karena yang teriak anak-anak itu bukannya sahur, tapi anjing. Terus lagi cari coba. Ya gimana orang nggak marah kalau lewat halaman rumahnya atau depan rumahnya teriak anjing itu kurang ajar. Gitu. Tolong dah. Jadi kita jangan menunda ya bulan suci Ramadan. Nah kemarin juga udah terjadi tuh malam minggu ya. Pidong RW 7 lawan RW berapa tuh? Anak teras. Nah ini bibit-bibit yang seperti ini saya udah jangan aja ya. Anak mana Pak? Mekar Pak. Mekar. Iya. Mana lagi tuh Mekar? Di belakang teras tadi. Mekar di belakang masuk Manggarai. Di RT 6 Pak. RT 6 RW 5. RW 5 Pak RW. Mekar tapi yang dekat musola itu dong. Sini, Parali. Oh Parali. Ya. Nah ini udah ada bibit-bibit lagi nih. Ya. Apa perlu saya taruh nanti satu pasukan polisi di situ? Nanti bapak-bapak juga repot juga. Kalau saya taruh pasukan polisi di situ. Ya. Kenapa? Bingung juga nanti. Nah, itulah. Ya. Terserah deh itu. Kalau masih berantem terus saya langsung telepon. Itu aja udah. Mungkin di satu pasukan akan ditaruh di sana. Saya nggak mau tahun ini terjadi seperti itu. Nah ini kalau bisa kita antisipasi, jangan kalau salah lagi lah kita sahur keliling dan segala macamnya. Kita bisa untuk meminimalisasi tawuran. Kita jangan menodai bulan suci ini karena di bulan ini kita kepengen itu ibadah kita menjadi aman dan nyaman lah. Kita lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu RT dan RW bersabar ya, untuk operasional lagi digodok, kebetulan belum matang ya, dilempuk maksudnya. Enak nanti kalau udah empuk kan enak dimakan itu. Nah sekarang belum empuk nih, mau masih tarik ulur, mau manual atau mau cara perbankan ya. Ada yang tadi juga saya di
kita ditanyakan gitu, Pak mau langsung 4 bulan, saya pengennya setahun sekaligus. Ya, saya juga mumet saya megang-megang begitu. Gitu. Jadi saya pengennya seperti itu, tapi kita normatif saja, barangkali 3 bulan dulu ya. Setelah itu ada jeda 1 minggu baru kita cairkan lagi yang 3 bulan berikutnya. Dan terpenting ada LPG tetap dibuat dan dikirimkan kepada kami. Gitu. Nah kalau saya jelaskan ini terdapat bagian yang aturan perda sama pergub berbeda ya. Jadi saya mohon pengertiannya Bapak RT dan RW untuk kiranya bisa mendukung ya. Sebab walau bagaimanapun kita berusaha berbuat yang terbaik untuk warga masyarakat. Itu saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan forum komunikasi forum konsultasi publik pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015 tingkat Kelurahan Manggarai Selatan angkatan kedua ya. Tadi pakai angkatan kami angkatan kedua, saya nyatakan dibuka. Selamat melaksanakan kegiatan ya. Untuk dapat meraih diperhatikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua lahir maupun batin untuk dapat melaksanakan kegiatan ini secara baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua RW 5, Ketua RW 8, Bapak Ibu Ketua RT yang saya mewakili, terima kasih kami sampaikan sudah memenuhi undangan kami ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, pada tahun 2015 ini pemerintah melalui Badan Pusat Statistik akan melakukan kegiatan yang namanya pemutakhiran basis data terpadu atau kita singkat BPDT. Kalau dulu Bapak Ibu mengenal PPLS, jadi Program Perlindungan Sosial, itu terakhir adanya tahun 2011 Bapak Ibu. Jadi sudah cukup lama data tersebut tidak pernah diupdate. Jadi ini sudah tahun kelima baru diupdate karena memang keterbatasan anggaran negara. Baru kegiatan ini baru sempat diupdate. Jadi tadi kalau Pak Lurah menyampaikan ada beberapa komplain data yang tidak sama ya, sudah punya kontrakan masih dapat bantuan, sedangkan yang masih layak untuk dapat bantuan ternyata namanya tidak tercantum karena memang Pak Lurah sudah 4 tahun ini data tersebut tidak pernah diperbarui gitu. Justru saat ini kita akan bersama-sama memperbarui data tersebut, akan kita cek, kita perbaiki yang masih ada siapa, yang sudah pindah siapa, yang sudah meninggal atau yang ada pindahan baru dari wilayah lain. Nanti akan kita cek bersama-sama. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini pemerintah itu tidak akan bisa bekerja sendirian Bapak Ibu. Kami perlu bantuan Bapak Ibu karena kami tahu Bapak Ibu inilah yang mengenal persis warganya masing-masing, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Kalau saya selaku orang BPS tidak kenal warga Bapak Ibu. Kami tidak kenal seperti apa warga Bapak, seperti apa warga Ibu. Ya benar miskin beneran atau kami punya kontrakan 5 tapi ngaku miskin. Itu kami tidak tahu. Itu di sini nanti peran serta Bapak Ibu kami perlukan. Nanti saya akan berkonsultasi dengan Bapak Ibu seperti apa kondisinya tersebut. Pasti dalam kurun waktu 4 tahun ini pasti sudah banyak perubahan ya insya Allah ya. Dari yang tadinya miskin mungkin sudah mapan atau justru tambah miskin. Semoga saja tidak ya berkat Pak Lurah yang seperti ini pasti warganya tambah bagus lah. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan dibagi berkas namanya PPDT 2015 PPLS yang sumbernya tahun 2011 tadi. Setelah itu nanti akan dilegalisasi oleh Bapak Ibu Ketua RT. Bapak Ibu bawa stempel semua. Tadi udah ada yang balik pulang ya untuk ngambil ya. Jadi artinya gini Bapak Ibu, kami selaku pemerintah tidak bekerja sendirian. Daftar tersebut akan Bapak Ibu legalkan nantinya. Artinya daftar tersebut sudah sah, sudah diperiksa oleh Bapak Ibu Ketua RW, Ketua RT. Artinya kami tidak ngarang, kami tidak memodifikasi data, kami tidak memanipulasi data-data tersebut. Setelah Bapak Ibu legalisasi, di stempel, kasih nama Bapak,
nanti pertengahan Juni sampai dengan sebelum Lebaran, Pak Lurah, itu petugas lapangan kami akan datang ke lapangan dengan tentu saja mohon izin dulu ke Pak Lurah, kemudian ke Pak RW dan ke Pak RT. Setelah diizinkan, baru petugas kami nanti akan turun langsung door to door ke penduduk yang namanya nanti tercantum di dalam daftar kita. Gitu. Nanti akan ditanya anaknya berapa, sekolahnya di mana, penghasilannya seperti apa, gitu. Dan dimohon di sini juga Bapak Ibu selaku Ketua RW dan RT dimohon menyampaikan datanya nanti fair, gitu Bapak Ibu ya. Dimohon tidak ada rasa suka dan tidak suka dalam mengajukan nama-nama tersebut. Kalau memang warganya itu sudah mampan, sudah mampu, sudah layak, gitu ya, nanti bisa kita coret dan kita ganti dengan warga yang lebih minim, yang lebih layak untuk mendapat bantuan, gitu. Karena nanti kita tidak tahu Bapak Ibu data-data ini akan diupdate kapan lagi, gitu ya. Karena ini kan terakhir tahun 2011, sekarang 2015, artinya udah 4 tahun. Nah kita tidak tahu kapan, apakah tahun besok pemerintah punya anggaran lagi untuk mengupdate ataukah tidak. Nah kita tidak tahu seperti itu. Jadi sebisa mungkin data ini akan kita jadikan basis data yang dalam jangka waktu lama itu tidak berubah, gitu Bapak Ibu. Pak, terus mau izin? Silakan. Saya juga mau izin, Ibu.